di dalam umroh itu, haji, tujuan pakaian yang dipakai itu adalah untuk menyamaratakan semuanya orang di situ yang ikut. Orang itu biasanya makin keren itu dengan rambut. Dia dituntut supaya gundul. Kenapa? Kamu mau taat Allah atau mau agungkan kekerananmu tadi itu? Itu diujinya di situ tuh. Oh, saya mau nurut sama Allah aja. Sudah, berarti penuhi ini. Kenapa lepas pecis? Karena kalau kita nggak pakai penutup kepala, maka semuanya selevel. Sehingga di dalam ibadah itu nggak ada perbedaan. Tidak ada kesenjangan. Nggak ada kesenjangan. Saya sampai saat ini yang untuk yang akhwat saya nggak tahu kenapa disuruh buka cadar, nggak tahu. Apa sih hikmahnya? Saya nggak tahu. Hikmah paling besarnya suruh taat Allah dan Rasul. Kamu patuh atau tidak saat ini? Kita membangun sebuah brand, sebetulnya goal akhir adalah ada konsep kemandirian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Yang saya hormati segenap Bapak Ibu, orang tua, wali murid SMP SMA Islam Al-Azhar International Islamic Boarding School dalam rangka program Student Visit dan Umroh yang insya Allah tidak lama lagi akan segera kita laksanakan. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kami kembali menghadirkan salah satu pendamping atau pembimbing program ini, yaitu Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal. Ahlan Ustadz, kaif halkum? Alhamdulillah. Dan hari ini insya Allah kita akan langsung menyimak penjelasan-penjelasan dan juga tentunya sharing ilmu terkait dengan persiapan-persiapan menjelang keberangkatan kita. Mungkin ada beberapa fikih-fikih, kemudian ada beberapa rukhsah-rukhsah. Nah, kemudian nanti hal-hal apa yang perlu diperhatikan mungkin bisa diawali terlebih dahulu. Tafadhol Ustaz. Ya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wasallam. Kita berdoa pada Allah semoga pertemuan kali ini walaupun lewat online, semoga nantinya bahwa ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Dan bahasan kami akan seputar apa yang kita butuhkan dalam perjalanan nanti ketika kita ingin bersafar, kemudian ingin laksanakan umroh. Nah, poin-poin pentingnya yang nanti kita perlu jalani saat perjalanan. Yang pertama, ibadah umroh ini kita sebut dengan haji kecil ya. Haji kecil artinya sebagian ibadah haji ritualnya itu ada di pelaksanaan umroh. Ya, pelaksanaan umroh itu ada nanti niat saat kita itu mulai dari berihram, ya. Ketika memakai pakaian ihram, kemudian kita mulai dari niat. Niat ini nanti ketika kita berada di mikot. Nanti saya akan jelaskan apa yang dimaksud dengan mikot dan tempatnya itu di mana. Karena ini agak sedikit berbeda dengan keumuman masyarakat Indonesia kalau berumroh itu dari mengambil mikot dari Madinah, tapi kita kan dari Indonesia, dari Jakarta atau Solo langsung menuju ke Jeddah dan langsung melaksanakan umroh. Kemudian ibadah berikutnya ketika sampai di Masjidil Haram kita laksanakan tawaf, ya. Kemudian setelah itu kita melakukan sa'i, ya. Setelah itu tahallul dengan memendekkan atau menggundul rambut. Baru yang terakhir kita lakukan ini semua dengan tertib. Nah, ibadah ini yang tadi kami sebut ini ada dalam ibadah haji. Cuma beda kalau rukunnya saat kita melakukan ibadah haji itu pada wukufnya saja, yang tidak dilakukan pada ibadah umroh. Nah, yang perlu kita perhatikan nanti ada bersucinya, kemudian ada sholatnya Ustadz, terus ada fikih saat safar, dan nanti kaitannya dengan fikih safar ini tentu keringanan-keringanan yang kita perlu ketahui. Contoh sederhananya ini ya, kita saat bersuci di kendaraan atau ketika kita berada di pesawat. Yang jelas kalau kita bisa berwudu sempurna dan ada air sempurna, tetap lakukan itu. Kecuali kalau kita punya kendala, ada uzur, misalnya sakit atau safar sulit dapatkan air, maka kita nanti beralih dari wudu ke tayamum. Begitu juga kalau dapati hadas besar, ya kita tetap mandi, ya, yaitu mandi besar, atau mungkin dapati junub, mandi junub. Ya, tidak ada, baru kita beralih ke tayamum. Nah, contoh sederhananya ketika kita berwudu nih. Berwudu, kita kan mesti
berwudu secara sempurna. Ya. Tapi, ya ini ada tapinya nih. Saat safar, yang penting kita kejar dapati rukunnya. Rukun yang utamanya saja. Rukun yang utamanya, Ustaz. Kenapa sih dapat rukun yang utama? Karena kadang kalau kita mau laksanakan sesempurna mungkin, malah nanti nggak jadi wudu. Nggak jadi wudu. Ya, sama nanti ketika sholat juga demikian. Kita mau kejar sempurna, nggak dapat sempurna juga karena keterbatasan. Nah, maka misalnya nih, saat di pesawat ya, kalau di bis kayaknya nggak perlu kita bahas karena di bis nanti tinggal mampir di masjid, berhenti rest gitu area lah kayak di tempat kita ya, atau kita langsung dapat di Masjid Nabawi sholat di situ atau di masjid-masjid yang lain sholat di situ dan sangat mudah sekali ketika di sana ya. Tapi problemnya ketika kita di pesawat. Ketika kita di pesawat ada dua pilihan nih yang biasa jamaah Indonesia lakukan. Ya, wudu tetap karena ada air. Itu airnya langsung dari wastafel itu atau gimana mungkin? Nah ini kita kata strategi dulu nih. Yang kedua tayamum. Ya. Umumnya orang lebih memilih tayamum. Oh gitu. Rata-rata nih. Tapi kalau saya sendiri selama saya praktek umroh ataupun haji ataupun saya di pesawat dan saya nggak mungkin jamak sholat. Catatannya di sini ya. Tidak mungkin jamak sholat. Soalnya kalau kita sudah bisa jamak sholat, ya mendingan saya undur ketika landing saja. Saya undur maghrib ke isya, akhirnya saya jamak takhir. Atau zuhur asar, saya undur aja ke asar gitu. Atau mungkin ketika kita berada di satu bandara, kita sholat di situ karena kita sudah safar. Berarti kita jamak takdim nanti. Jadi kalau nggak mungkin kayak gini seperti kita dapati sholat subuh. Ya sudah, kita memilih sholat di pesawat. Nah, sekarang wudunya bagaimana? Nah, wudunya nanti penuhi rukun. Rukunnya 6 aja ini. Perlu diingat 6 ini aja. Niat, saya niat untuk menghilangkan hadas kecil. Kemudian yang kedua membasuh muka, ya, bagian muka. Kalau pada wanita juga sama. Kemudian yang ketiga membasuh tangan sampai siku. Kalau disebut membasuh tangan sampai siku berarti lengan baju harus dibuka. Nggak bisa lengan baju dalam keadaan tertutup kayak gini nih, nggak bisa ini. Nggak bisa saya cuci bagian kainnya, nggak bisa. Harus disingkap. Misalnya. Harus disingkap. Terus habis itu yang tadi niat, terus membasuh muka, kemudian tangan sampai siku 3, kemudian yang keempat itu mengusap kepala. Secara rukun itu adalah mengusap sebagian kepala. Nah, mengusap sebagian kepala artinya kita dapati sebagian sudah sah. Baru yang kelima mencuci kaki sampai mata kaki. Yang keenam kita lakukan itu secara berurutan. Nah, saya sarankan ketika kita berada di pesawat penuhi rukun ini saja. Dan itu lebih baik daripada kita milih tayamum. Caranya bagaimana? Cukup sediakan 1 botol air. Pakai botol itu aja. Botol air biasa saja. Coba ada botol air nggak situ? Ada nggak? Botol? Ada nggak? Coba saya contohkan singkat saja. Atau ada spray juga bisa. Spray juga bisa. Tapi dengan catatan nanti airnya dikumpulkan. Oke. Jadi dikumpulkan di sini. Oke. Setelah itu basuh muka. Ya basuh muka. Mesti 3 kali? Tidak juga, karena wudhu itu tidak mesti 3 kali. Itu sunnah saja 3 kali itu. Wajibnya 1, 2, 3 sunnah saja. Ya, jadi kita penuhi 1 kali, sudah ini. Udah habis itu, ini dibuka nih. Nah sekarang untuk yang akhwat nih gimana? Nah ini biasa ditanyakan nih, apakah harus buka juga kayak begini? Kalau laki-laki kan ini bukan aurat. Perempuan aurat, maka kalau pakai jilbab besar, itu sudah bisa teratasi. Artinya, ditutupi. Jilbabnya di luar, tangannya di dalam nih. Tinggal basuh aja. Ya, basuh. Yang penting airnya tadi dikumpulkan ya, basuh sudah. Sampai siku ya, kiri juga sama. Oke. Nah, sekarang kepala. Kepala laki-laki ya tinggal buka pecis, sudah. Terus dia usap sebagian atau mau lanjut dengan telinga juga boleh. Tapi kalau untuk perempuan ya ini untuk akhwat ini biasanya jadi problem. Saran saya tidak copot jilbab. Ya. Tapi ini tadi cerita saya ini tempatnya bukan di toilet nih. Oh gitu. Cerita saya itu di tempat duduk kita gitu. Oh gitu ya. Tempat jadi asumsinya di tempat masing-masing ini. Kita nggak perlu ke toilet. Soalnya kalau di toilet nanti ngantrinya lebih panjang lagi. Dan itu problem di pesawat, pasti kita dimarahin pramugari. Dan memang rekomendasinya di tempat masing-masing. Di tempat aja. Tadi nggak ada, insya Allah nggak ada yang netes tuh. Kalau nggak percaya ada satu air coba itu. Ada segelas air ya. Ya, biasa saya praktekkan kalau di Nur Ramadan seperti itu memang. Siap. Jadi kita tadi saya nggak pakai kumur-kumur ya, nggak usah kumur-kumur sunnah, oke? Cuma muka aja nih, lihat nih. Ini airnya nih insya Allah cukup nih. Kan saya satu-satu aja.
Nah, ini air sudah terkumpul ya. Kalau tidak pakai semprot tadi, 1. Tapi masih ada yang netes sedikit, nggak apa-apa Ustaz ya? Insya Allah pramugari nggak akan marah kayak marah, gini. Ini ya, sudah 1. Ya. Ya. Ini bukan banjir kan? Di bawah nggak banjir, cuma netes-netes saja. Sudah nih, 1 sudah. Tapi itu kan pergerakannya juga harus cukup luas Ustaz. Kan Insya sementara Allah cukup lah. duduknya juga kita kan Iya, kanan kiri insya Allah ya, cukup. nanti Ya. saling memahami saja. Saling Ustaz, memahami ya. saja lah. Mohon izin. Kanan kiri kanan keluarganya juga. Kepala kan tadi cuma usap saja ya. Tangan sudah basah sudah cukup. Lanjut telinga bisa. Nah sekarang yang putri. Saya misalkan ini pakai penutup di atas ya. Maka yang putri cukup tangannya basah 2 cara. Masukin ke dalam jilbab. Berarti saya cuma begini aja. Oke. Sudah nih dapat. Yang kedua, saya ambil air, saya netesin di atas jilbab. Meresap tuh air ke dalam. Sudah itu sudah dianggap Cukup sah. ya? Cukup. Tidak harus disapu. Enggak usah. Bahkan saran saya bukan di luar jilbabnya. Karena kalau di luar jilbab air belum tentu masuk. Tapi kalau dia netesin tadi, sudah dapat air yang masuk sudah sah. Itu namanya mengusap sebagian kepala. Yang penting kena rambut yang ada dari batas ujung sini sampai di tengkok sini. Ya sudah sah itu. Itu berapa tetesnya yang penting terasa, yang penting ada yang basah gitu. Basah ya? gitu sudah cukup. Nah, telinga tidak wajib. Ya, ini penting nih yang murid-murid akhwat ini mungkin. Murid-murid akhwat sering biasanya memang yang tanya yang bagian ini bagian yang putri ini. Saya nanti ini saya perlu coba. Enggak perlu copot jilbab, enggak perlu. Malah resiko nanti kayak gitu. Ya. Terus kaki, ada 2 cara. Kalau saya tidak pakai sepatu, tidak pakai kaos kaki, berarti saya langsung cuci kaki. Kayak tadi saya ambil air, saya cuci seperti biasa. Tapi kalau saya pakai kaos kaki, ada sepatu, nggak mesti dibuka Ustaz. Jadi syaratnya ini saya kebetulan pakai kaos kaki ya. Nah, ini saya pakai kaos kaki ya. Syaratnya kaos kakinya, maaf, ini sampai nutupi mata kaki. Oke. Sebelum saya pakai kaos kaki ini, saya wudhu dulu seperti biasa dulu. Wudhu saya anggap belum batal ya. Nah, terus saya batal, maka saya tinggal wudhu kayak tadi, sampai pada kaki, yang penting tangan saya basah. Kita pakai pendapat mengusap kaos kaki. Mengusap itu cukup ini basah, terus bagian atas diusap. Bagian atasnya nih diusap, gitu aja, 1 kali. Sudah, itu cukup. Cukup ya. Lagi-lagi perempuan sama. Oke. Yang akhwat biasanya pakai kaos kaki, kayak gitu caranya. Tidak harus dibuka kaos kakinya. Tidak harus dibuka kaos kakinya. Jadi insya Allah cukup membantu bagi yang merasa belum yakin. Mungkin kan ini perkara yakin ya, ini sah enggak. Tetapi insya Allah dengan informasi dan itu sudah terpenuhi. Hujjah, insya Allah. 6 rukun tadi yang penting berurutan, sudah 6 rukun sudah terpenuhi. Itu namanya wudhu minimalis. Wudhu minimalis. Ya, jadi sudah jelas ya. Sudah jelas ya. Teman-teman semuanya, baik anak-anak maupun bapak ibu, ayah bunda. Mau lakukan toilet juga bisa Ustaz? Di toilet juga boleh? Boleh juga. Saya kadang, sekalian aja saya buang air kecil lah, terus saya ini. Itu air pun enggak, insya Allah enggak jatuh di bawah. Enggak terlalu banyak. Saya sudah sering kayak gitu. Enggak jatuh tercecer dan enggak buat masalah juga di situ. Baik, silahkan nanti ayah bunda atau anak-anak sekalian yang menyimak mau pertanyaan apa sambil diketik. Nanti saya langsung tanyakan. Nah, itu contoh ya. Jadi ibadah kita kalau safar itu kita tidak kejar sempurna, tidak selamanya sempurna karena ada bagian-bagian tertentu akhirnya yang sunnah ini sudah saya nggak lakukan, yang bagian ini saya nggak kerjakan. Yang penting bagian rukun atau yang wajib itu tidak kita tinggalkan, itu aja. Yang rukun atau yang wajib tidak kita tinggalkan, aman-aman aja. Baik. Ya. Tapi kata kuncinya 1. Nah ini harus sadar sholat. Harus ada sholat. Sadar sholat. Oh, sadar sholat. Ya. Soalnya saya sering lihat jamaah itu umroh. Justru terlewat. Ya Allah. Masalahnya Ustaz saya kan tahu orang yang mana yang tidur dari terbang sampai landing, saya sering lihat. Kayaknya tadi itu nggak gerak-gerak ya. Nah sekarang bagian sholat ini Ustaz, kira-kira bagaimana dari sisi kita ketika tahu waktu sudah masuk sholat. Kemudian tadi sudah disinggung tidak harus atau tidak boleh atau menjamak. Mungkin saya langsung pilih pendapat yang lebih mudah saja ini. Soalnya kalau pakai fikih dalam mazhab Syafi'i, sholat di pesawat ini secara rukun tidak terpenuhi. Jadi dia cuma hurmatul waqt saja, menghormati waktu. Kemudian setelah itu nanti saat landing dia ulangi sholat itu lagi.
Oh. Ya, saya tidak cenderung ke pendapat ini. Itu satu pendapat begitu. Satu pendapat, saya tidak menafikan ini, tapi saya lebih milih pendapat yang lebih mudah. Yang lebih memudahkan. Biasanya fatwa ulama-ulama Saudi Arabia lebih cenderung ke pendapat ini. Jadi sholat apa adanya. Yang penting saya tadi sudah wudu. Oke, sekarang taruhlah kiblat ini di hadapan saya ya. Saya duduk di sini di kursi saya. Nah, masalahnya kalau pesawat arahnya balik ke Indonesia, berarti berlawanan arah dengan arah kiblat. Oke. Kalau kita terbang ke Jeddah, kita Ikut pas menuju arah kiblat pesawat kan? saja, Ya. oke. Tapi kalau kita balik besok kalau pulang dari Jeddah atau dari Madinah nanti ke Indonesia berlawanan arah, maka menghadap kiblat kita anggap gugur karena tidak mampu. Berarti tidak harus menghadap Nah, kiblat. sekarang yang berikutnya lagi, dalam rukun sholat itu mesti berdiri. Ya. Mungkin nggak kita ketika sholat Berdiri. Maaf di pesawat Ustaz ya. Pesawat berdiri gini mungkin. Ya. Habis itu turbulensi. Taruhlah tenang-tenang aja gitu, mungkin nggak? Sekarang pertanyaannya berdirinya di mana? Kalau Satu. mungkin sih masih mungkin, Ustaz. Masih mungkin. Di mana berdirinya, Ustaz? Ya berdiri di tengah-tengah Jalan. kursi itu. Di Tengah kursi. Biasanya di depan kita itu buka kursi ke belakang kita Oke. mau berdiri pun keluarnya Susah. sulit. Oke, agak sulit berdiri Agak kan? sulit. Di tengah Atau jalan di mungkin lorong, nggak? di lorong. Di tengah lorong mungkin? Di Marin Pramugari. Pak. Oke. Di daerah kosong sebelah sana kan kayaknya sulit juga. Sulit, Ustaz. Kalau sulit, apalagi ini rombongan banyak, ya sholat di tempat Sholat saja. di tempat duduk. Berarti kita di kursi pesawat. Lakukan semampunya kayak begini. Ya. Lakukan gerakan seperti biasa. Nah, kita mulai dari takbiratul ihram, kemudian baca al-fatihah, kemudian ruku. Nanti agak turun sedikit. Agak turun. Sami Allahu liman hamidah, bangkit dari ruku. Allahu akbar untuk sujud lebih rendah lagi. Agak rendah dari rukuknya. Iya. Terus duduk antara dua sujud, duduk lagi. Kemudian turun lagi, Allahu akbar. Nah, terus bangkit lagi seperti posisi berdiri tapi dia kembali lagi seperti ini. Ya. Sampai pada tahiyat awal. Kalau kita pilih safar berarti tidak ada tahiyat awal karena sholat langsung jadi dua. Kosor ya. Kosor. Yaitu Tapi sholat. tidak jamak. Itu yang mungkin perlu di. Nah ini masalah jamak atau tidak ini. Ya. Safar kita milih kosor. Kosor. Sholat zuhur, asar, isya. Jadi dua ya. Berarti nggak ada tahiyat awal. Terus untuk jamaknya tergantung keadaan di sini. Oke. Saya biasanya timbang-timbang begini. Kita landing jam berapa? Oh, saat kita landing jam 9 malam. 9 malam masih waktu isya ya. Misalnya ini misalnya ya. 9 malam masih waktu isya. Oke, 9 malam masih waktu isya berarti maghrib isya nggak usah sholat di pesawat. Sholatnya pas landing saja. Bandara. Entah di bandara atau di masjid di masjid yang ada di bandara bisa gitu. Kalau perhitungannya ini nggak mungkin landing waktu habis. Seperti kita mau sholat subuh. Oke. Maka yang dipilih adalah tetap sholat di pesawat. Ya, tetap sholat di pesawat dengan keadaan kayak tadi. Ya. Tapi mungkin langsung kita sesuaikan dengan jadwal kita. Ya. Ada Ustadz Wahid, Ustadz Gun. Kita sampai landing kurang lebih di pertengahan malam, Ustadz ya. Di 00 itu landing di Jeddah, Ustadz. Jadi di Nah, Jeddah. itu kira-kira seperti apa? Terbangnya mungkin nanti? dari Jakarta atau dari Solo jam? Terbang dari Jakarta. Hah? Oh, Ba'da 20.00. Isya. Berarti kita hampir tidak menemukan sholat kalau misalkan sudah dilakukan di bandara. Maghrib kan berarti sudah maghrib ada di mana? Bandara Jakarta. Ya. Jakarta. Oh, Betul. berarti sudah maghrib isya Berarti di sana. insya Allah tidak Aman. ada Aman. perkara Problemnya sholat cuma pulang. ketika pulangnya nanti. Pulangnya biasanya kalau subuh di pulangnya, pesawat. Ustaz, Landing Jakarta biasanya jam, jam 9. berapa untuk mengatasi teknis sholat di pesawat? Kita berangkat dari Jakarta, Pulangnya Pulangnya dari Jeddah kan dari malam. malam, landing jam. ini jam 10.20. Ah, ya kan berarti subuh di pesawat. Berarti Berarti nanti kita sholat subuh di pesawat. Subuh, hanya sholat Iya, subuh hanya saja. subuh aja. Oke, tadi Berarti yang wudhu. maghrib isya di Bandara Jakarta. Oke, kita Jadi nggak usah tuntaskan di di sana. pesawat. Ya, Iya. Karena waktunya longgar banget. Siap. Berarti nanti tinggal pulangnya, Pulangnya nanti kita aja biasanya kuatkan lagi menjelang kepulangan Menjelang Ustaz ya, pulang, ya. dikuatkan lagi untuk teknis sholat. Nah, itu nanti wudhunya. teknisnya yang pembimbing-pembimbing harus bangunin yang sudah tidur. Itu bisa jadi problem itu. Siap. Di insya Allah. pesawat Baik. tugasnya. Baik Ustadz, mungkin sebelum kita lanjutkan, ini mumpung sudah ada beberapa yang bertanya Ustadz. Silakan. Ini tadi karena kita mau landing di Jeddah, Ya. di manakah kita harus mulai memakai ihram? Karena ini kita belum pengalaman masuk baru. di umrohnya nih ya. Tadi saya balik ke
niat tadi ya. Niat dulu ya. Tadi kan disebut mikot ya. Mikot itu berarti bisa tempat, bisa waktu. Kita bahas ini mikot tempat. Oke. Nah, masalahnya ini kita dari Jakarta, mikot itu kan sudah ada titik-titiknya ya. Ada Yalamlam yang dekat Yaman. Kemudian bagi yang di Madinah itu, Madinah ini mikot paling jauh, dia ambil Abiyar Ali sebelum masuk ke Mekah. Ini mikot paling jauh. Kemudian nanti ada Riyadh, ada Qarnul Manazil. Nah, yang di Indonesia ini dia akan lewati Yalamlam baru masuk Jeddah. Berarti persiapannya adalah ada dua kemungkinan. Kain ihram sudah dipakai dari Jakarta, walaupun dia masih pakai dalaman nggak apa-apa. Ya. Ya masih pakai dalaman ya. Tapi sebelum celana pendek mudah, gitu ya, yang penting untuk laki-laki mudah dicopot. Ya, dia pakai dari Jakarta bisa, atau mungkin nanti dibantu setengah jam atau 1 jam sebelum masuk Yalamlam, kan nanti ada aba-aba itu dari pesawat kan sudah ada aba-aba. Ada 1 jam sebelumnya itu, sebelum kita mau masuk sini, kita sudah persiapan. Nah, persiapan. Tapi kayaknya yang ini agak repot nih. Tapi kalau ada yang mau kayak gitu ya sudah, berarti dari pesawat baru dia pakai kain ihram, dia copot semua pakaiannya yang laki-laki ya. Nah, kemudian nanti dia pakai 1 jam sebelumnya, terus pas mau masuk Yalamlam sudah dikasih apa-apa itu. Sebentar lagi masuk Yalamlam silakan niat ihram. Berarti kita niatnya dari pesawat. Dan itu perlu dicatat mungkin untuk para peserta sekalian, kemungkinannya itu juga di tengah malam Ustaz ya. Iya. Nah, otomatis harus membangunkan untuk juga melafatkan niat. Untuk melafatkan niat. Lalu mungkin menyempurnakan ihramnya. Itu di Indonesia sudah subuh dia. Oke. Jadi dia masih perasaan tidur nyenyak gitu. Mungkin yang masih pakai celana, yang masih itu biar segera. Harus segera itu. Ya, itu subuh ya, menjelang masih. Kalau itu kan malam. Tadi jam 12 malam kan. Berarti Indonesia kan mau menjelang subuh. Masih nyenyak-nyenyak. Masih nyenyak itu sudah waktu tidur nyenyak gitu. Agak sulit dibangun. Mungkin perlu diperhatikan dari pertanyaan Bapak Purwoko tadi ya. Mungkin nanti insya Allah kita akan perdalam lagi di menjelang nanti teknisnya kita atur ya, bagaimana kain ihramnya dipakai kapan. Tapi kalau saran saya mau pakai lebih bagus dari Jakarta lebih bagus. Lebih bagus. Ya. Baik, saat ada lagi dari Ibu Reni. Afwan, bagaimana jika memilih untuk tayamum? Karena mungkin lebih memudahkan untuk akhwat. Dan bagaimana mendapatkan debu di pesawat? Nah, itulah pertanyaannya. Bolehkah membawa debu dari rumah, Ustaz? Misal dengan sapu tangan yang kalau pakai kaidah begini. Selama masih ada air, berarti tayamum batal. Oke. Itu ya. Ini sudah kaidah ini. Selama masih ada air, tayamum batal, nggak bisa berarti. Dan nggak mungkin gabungkan dua-duanya. Nah, mungkin saran saya, yakini yang salah satu saya. Pertanyaan yang sambung lagi yang kedua, masalahnya tayamum adalah debunya. Kalau ibu mau bawa debu dari Jakarta, ya silakan gitu. Ya. Tapi kalau mau cari debu di pesawat, insya Allah nggak ada. Kecuali yang ada di lantai. Di lantai. Artinya yang bekas-bekas orang injak-injak itu, itu baru terkumpul tuh. Juga. Ya. Nah, kalau mau pakai itu ya monggo silahkan. Insya Allah di tembok-tembok itu nggak ada. Bahkan di jok kursi pesawat tuh nggak ada. Ya. Jadi tetap untuk kemaslahatan ya. Kemaslahatan saya tetap sarankan untuk memaksimalkan air tadi. Saya tidak berpendapat sendiri, ternyata saya waktu itu simpulkan seperti ini, tapi saya lihat ternyata beberapa video beberapa kiai ulama di Indonesia seperti ini juga. Nanti bisa lihat videonya Buya Yahya. Buya Yahya sama seperti ini. Meskipun ada pendapat lain yang ada pendapat lainnya. Tayamum ya, kita menghormati, tapi kita mungkin mencari lebih selamat. Afdolnya ya, lebih mengutamakan. Air spray di bawah pesawat nggak boleh masuk. Ya. Nanti strateginya yang air spray tadi, botolnya aja dikosongin. Diisi dari nanti kan biasanya dikasih minum. Ya, dikasih minum. Atau sudah lolos X-ray terakhir, ke toilet aja, sudah isi. Bisa juga. Ya, dan insya Allah nanti juga akan dilengkapi beberapa sarana untuk menyimpan ya. Ada pouch, kemudian kita juga ada travel bag yang mungkin nanti bisa dimaksimalkan insya Allah. Begitu ya Ayah Bunda, insya Allah dari pertanyaan yang sudah masuk. Ya, dan kami tunggu mungkin nanti boleh interaktif secara langsung juga. Selanjutnya Ustaz, mungkin dari setelah sholat ya, tadi insya Allah sholat kita tidak akan terlalu terkendala
banyak waktu banyak kecuali sholat. pas pulang ya. Betul. Ya. Selanjutnya mungkin ada dari fikih safar mungkin Ustaz, bagaimana Fikih safarnya, nah ini yang perlu tentang diperhatikan, jamak qashar ya. tadi. Jamak qasharnya tadi. Jamak qashar. Ini semua jamaah, ada yang dari Solo, ada yang dari Jakarta juga. Ya, macam-macam dari berbagai Jadi daerah. berarti ada yang memang nggak ke Solo tapi dia langsung nunggu di Jakarta. Ada. Dan beberapa. ada yang dari Solo juga. Ada yang dari Solo. Ada yang dari Jogja juga. Langsung Dari ke Jogja Jakarta. nggak, kayaknya Atau langsung ke Jogja ke Jakarta. Solo ya. Nah, berarti pusatnya di Ya, Solo. betul. Oke, gini. Untuk jamak dan qashar, syaratnya kan harus, kalau dalam mazhab Syafi'i itu kita safar dulu. Artinya gini, di Solo bandaranya, jika saya itu orang situ, bandara di Solo itu di apa daerahnya namanya? Adi Sumarmo. Daerah situ kecamatan atau kabupatennya apa? Ngemplak. Boyolali. Oh, itu ya. masuk Boyolali ya? Boyolali sudah lain daerah. Itu masuk Boyolali. Taib. Orang Boyolali di situ itu berarti orang situ. Dia kalau di bandara, dia belum disebut safar. Oke, karena masih dalam satu wilayah. Masih daerah. satu wilayah dia. Karena dia dari rumah, dia masih di daerahnya sendiri. Ya. Tapi kalau orang Solo kan beda dengan Boyolali ya. Ya. Nah, yang dari Solo, apalagi dari Karanganyar ya, ke sini ke Boyolali, dia sudah beda kota. Sudah keluar. Sudah keluar kota. Sehingga di bandara ini dia sudah bisa jamak qashar. Oke. Ya, sudah jamak qashar. Sama seperti yang di Jakarta ya. Jakarta, Bandara Soekarno-Hatta. Itu di Tangerang. Orang ya. Jakarta ke Tangerang itu sudah beda keluar kota. Maka dia di Bandara Soekarno-Hatta itu sudah bisa jamak qashar. Ya. Sudah bisa jamak qashar. Ini catatan terpenting di sini. Artinya, jamak qashar dimulai itu ketika kita sudah bersafar. Bersafar. Keluar dari rumah maksudnya. Keluar dari rumah dan sudah keluar batas kota. Dan seluruh batas kota. Kalau masih dalam satu kota, belum nih. Saya masih di Solo. Saya walaupun muter-muter berapa ratus kilo pun di sini, ini saya belum safar. Sampai saya keluar batas kota dulu. Meskipun niatnya ke Jakarta nih, Ustaz. Kalau sudah niat ke Jakarta kan beda lagi. Oh, gitu. Oke. Nah, tapi selama dia masih dalam kota ini belum. Nanti keluar batas Solo, pas masuk Boyolali, nah sudah di luar kota, maka dari sini dia sudah boleh jamak qashar. Oke. Maka dia tidak boleh jamak qashar di Solo. Nah, di bandara kalau kita dapati waktu sholat, misalnya nanti maghrib, isya gitu ya, atau zuhur, asar, waktu sholat ini, dan ini bisa diterapkan dalam safar yang lainnya ya. Di situ sudah bisa jamak qashar sholat. Ya. Insya Allah, gitu ya bisa dipahami. Tapi mungkin ada beberapa, kita sering menemukan ya, beberapa mungkin tamu-tamu atau orang tua murid itu kadang lebih memilih ya, saya lebih memilih sholat sesuai waktunya dan silakan. lengkap. Mana yang lebih afdol sebenarnya? Rukhsah ini sifatnya gimana, Ustaz? Rukhsah kalau mau diambil lebih enak gitu. Lebih enak, Dan itu ya. yang disarankan seperti itu. Tapi kalau mau, sudahlah, saya zuhur di waktu zuhur, asar nanti dapat lagi. Silakan, kita nggak paksakan juga. Kalau segi ukuran pahalanya gimana? Biasanya orang kan dua-duanya bebas. Jadi tidak sesuatu yang wajib. Oke, tidak sesuatu yang wajib, Ustaz. Jadi mau milih zuhur di waktunya silakan, asar di waktunya silakan. Bahkan dia nggak memilih qashar. Ustaz, tetap 4 saja. Asar tetap, monggo silakan. Itu. Ya. Karena ada beberapa yang seperti itu. Mantapnya misalnya begitu. ada orang tua datang ke IBS ya, terus tetap di sana sholat sempurna. Monggo, nggak apa-apa. Tapi kalau ada keringanan, kenapa kita nggak ambil keringanan? Iya. Nah, jadi kaidahnya kayak tadi ya, keluar batas kota dulu baru kita bisa mengambil jamak qashar sholat. Selama masih dalam kota, nah ini belum bisa. Oke. Nah, harus diperhatikan ya, batas ini harus kotanya. diperhatikan. Nah, nanti balik dari umroh, kita selama belum masuk kota kita, jadi kita masih di Boyolali, belum masuk Solo, Masih di Boyolali masih boleh. Masih boleh. Saya landing nih, Ustaz. Terus saya dari situ, saya pas waktu maghrib isya nih, saya jamak qashar sekalian biar di rumah langsung istirahat. Ya, Nggak apa-apa. Siap. Tapi kalau sudah masuk Solo, maaf, kembali sempurna lagi. Ya. Maghribnya 3, isyanya 4. Misalnya 4. Itu. Tapi kalau belum masuk, mumpung nih belum Ya. masuk, dia bilang ambil keringanan itu. Nah, itulah fungsinya kita ngambil keringanan, Ustaz. Ya, dan, ada keringanan, kenapa kita persulit? Betul. Dan Allah kan lebih yuridullah Allah lebih suka suka yang dengan mudah. kita ambil rukhsah, ambil keringanan. Ya, kenapa kita tidak manfaatkan seperti Betul ini? sekali, insya Allah. gitu, Ya, jadi sudah dipahami ya Bunda dan anak-anak sekalian. Ini masih ada pertanyaan terkait tadi, mungkin maaf kita berangkat dari CGK Cengkareng jam berapa? Mungkin Ustadz Gun, karena jadwal waktu manasik kemarin boarding pukul 15.30. Flightnya 16.30, insya Allah. Dari mana itu? CGK.
ke Oh Jeddahnya. berarti Yang sore berangkatnya ya. Oh berarti maghrib isya di pesawat dong. Nah, Oh itu. iya, bukan 20 tadi. Pulangnya ya, nunggu pulang dari sana malam-malam pulang. Berarti berangkatnya kita ketemu. Berarti dari Cengkareng maghrib jam? isya. Ya Cengkareng jam 16.30 berangkat. Nyampe Jeddah nanti kan jam Oh iya betul. Ketemu ya. Jadi maghrib Berarti maghrib isya, isyanya di berarti pesawat. kita ralat di pesawat itu. Pesawat. Maghrib Jadi isya itu tetap di ayah pesawat. bunda, Ya. insya Allah maghrib isya saat keberangkatan kita akan praktekkan tadi fikih sholat di pesawat ya, Iya. sebagaimana tadi sudah dituntunkan ya insya Allah. Berarti sudah bisa Kemudian- jamak qashar sekalian ya. Jamak qashar Soalnya kalau kita sekalian. nunda maghrib isya di sana, masalahnya untuk di imigrasi butuh waktu lagi. Kita nggak tahu keluar dari situ berapa jam setelah landing. Ya. Itu jadi Berarti 32 Ustaz ya. 32 Ketika di nanti pesawat maghrib ya. isya, 32 di pesawat. Insya Allah. Baik. ada yang minta wudhu diulang lagi. Berarti nih. Oh, Minta wudhu diulang. pertanyaan wudhu diulang lagi. Nanti wudhu sama wudhu tadi Nanti bisa dilihat di YouTube. nanti lihat YouTube-nya ya. Yang penting ingat 6 rukun aja tadi. Niat, basuh muka terpenuhi, terus membasuh tangan sampai siku, berarti ini disingkap ya. Tangannya disingkap, terus mengusap sebagian kepala. Bagi wanita cukup masukin di bawah jilbab atau jilbabnya dibasahin sehingga air meresap ke rambut. Kemudian kaki sampai mata kaki. Kalau pakai kaos kaki cukup mengusap kaos kakinya dengan catatan sebelum pakai kaos kaki sudah berwudu sampai kaki dulu sempurna. Oke. Baru yang terakhir tertib. Oke, Melakukan tadi yang tertib. harus mencuci wudhu sempurna meskipun batal atau harus tetap menjaga Ustaz? Jadi kita sebelum pakai kaos kaki wudu dulu. Wudhu dulu sempurna. Wudu dulu. Baru kaos Terlepas kaki dipakai. Terlepas nanti mungkin Nanti kalau wudunya batal kita Batal? ulangi wudu, cukup kaos kakinya diusap. itu aja cukup ya. Cukup. Oke. Insya Allah. Gitu. Jadi insya Allah lebih memudahkan. Begitu ya, nanti insya Allah Bapak Ibu, Ayah Bunda dan anak-anak sekalian, tayangan ini juga kami record di YouTube official, AAI BS official, nanti mungkin bisa di rewind ya, mungkin bagi yang tertinggal atau terlewatkan materi yang sudah disampaikan Ustaz tadi. Tadi sudah dijelaskan terkait fikih safar, nah kemudian mungkin ada hal-hal yang menarik lagi Ustaz ketika perjalanan umroh ini yang mungkin sering terlewatkan oleh kita, terutama mungkin perhatian untuk anak-anak kita, kira-kira apa nih Nah, Ustaz? sekarang kita masuk ke Pesan-pesan. umrohnya aja dulu. Ya, boleh Ustaz. Kita tadi di pesawat sudah bawa masuk ya lamnya. Nah, kita mulai sudah diberi aba-aba niat. Ya, Niatnya di sini dari kita berada di pesawat. pesawat. Berarti sejak itu sudah nggak boleh Nah, sejak niat kita sudah niat labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan sudah larangan sudah berlaku. di antaranya Ustaz mungkin ditegaskan Nah, lagi. larangan Ustaz. ihram ya. Yang laki-laki itu yang tadi pakaian. Dia cuma pakai 2 lembar kain saja. Jam tangan Ustaz? Jam tangan masih boleh. Boleh. Punya ikat pinggang di sini masih boleh. Ikat pinggang yang biasa boleh? Kadang kan kainnya itu dia takut melorot ya. Ada yang punya ikat pinggang besar dia pakai Ya. itu juga boleh. Boleh. Atau ikat pinggang kayak gini yang kecil juga boleh ya. Itu masih dibolehkan. Kalau sepatu tidak dipakai lagi, pakai sendal. Harus langsung pakai sendal ya? Iya di sini ya. Kaos Berarti kakinya nanti- dilepas. Nah itu makanya ini strateginya dari awal berarti, Ustaz. Cengkareng ini. Harus pakai? Nah harusnya sudah pakai sendal biar nggak repot-repot nanti nenteng sepatu. Ya. Nah, ini anak-anak khususnya atau Nah, murid-murid ini nih, biar strateginya nggak nih. repot. Dari Bandara Cengkareng sudah harus pakai sandal. Sandal jenis apapun ya. Yang Sandalnya penting, apapun Ustaz ya? Yang penting bukan sandal sepatu Oke, yang tidak menutup. yang tidak menutup. Ya. Meskipun Ya. Kalau saran saya sih sandalnya kita jangan. seragamkan nggak ya? Nah, Ada? ada ya. Sandal Yang jepit, sudah ya. di-provide dari panitia? Oh, Disarankan, ya. Disarankan Disarankan sandal memakai jepit. sandal jepit Ya. supaya Easy mudah dibawa. lebih mudah Udah dibawa dibawa. atas sendal-sendal yang biasa naik gunung itu ya. Sendal-sendal sendal, gunung ya. Itu langsung kayak sendal jepit juga. Ya, sandal Bisa. gunung Itu boleh. lebih sandal gunung. Yang penting mata kaki nggak boleh ditutup. Seperti yang slop nggak boleh. Nggak boleh. Slop nggak boleh ya. Itu tutup mata kaki nggak slop? Nggak ya? Slop itu yang bentuknya nutup atasnya tutup gini. Ustaz. atasnya aja, yang belakang nggak kan? Yang Nggak belakang masalah. nggak? Oh, kalau slop nggak apa-apa. Karena belakangnya ada tali. Belakangnya kan ada tali. Nggak apa-apa. Ya. Oh, kalau slop susah masuk ke dalam tas. Ransel.
Oh iya, itu nanti kan dipakai lagi di Pakai masjid. seterusnya. Jadi yang mudah dimasukin dalam tas juga. memakai sandal Karena kita jepit. ketika di Masjidil Haram kan kita nggak bawa bag yang besar, cuma yang tas yang kecil aja kan. Nah, jadi sendal itu berarti diperkirakan itu mudah masuk tas kita. Mudah masuk gitu. tas, ya. Ya itu Jadi yang nanti sendal- perkirakan karena ini langsung kita umroh sih soalnya. Jepit, betul. Nah, sudah. Larangan ini nanti ada lagi. Tidak pakai wangian. Tapi kalau sisa-sisa sebelumnya nggak apa-apa. Enggak apa-apa, saya sebelumnya mandi atau apa itu nggak masalah. Contoh misalnya minyak wangi, termasuk juga sabun. Sabun nggak boleh. Baiknya dihindari saja. Ya, Apa itu? kecuali ada sabun yang tidak ada wanginya, itu ada yang dijual kayak gitu. Ada. Itu khusus itu. Termasuk tisu Kalau basah, memang wangi, baiknya dihindari. wangi dihindari, nggak boleh ya. Dihindari. Tisu kering saja yang tidak ada bau sama sekali. Tisu kering masih oke. Iya. Nah, jadi ini dihindari. Contoh, kadang kelewatnya gini. Dia habis makan di pesawat. Ya. Aduh, cuci tangan. Ada. nih. Oh, cuci tangan itu. Maksudnya dia nggak sadar kan masuk Nggak sadar. ke toilet, cek dipencet itu Oh, sabun. itu nggak boleh Ustaz ya? Itu baiknya Hati-hati dihindari nih aja. anak-anak. Ya, habis cukup makan. ambil strateginya gimana? Tangannya basah, Ya. sudah pakai tisu kering aja Tisu untuk kering ngelap aja. tangan saja. Jadi nggak boleh pakai sabun. Nah, itu nanti ketika Ya, habis baiknya makan. dihindari kayak gitu. Hati-hati. Hand sanitizer masih boleh. Masih boleh. Dia tidak terlalu, bukan tujuannya untuk mewangikan, beda. Bukan mewangikan ya. Ya. Nah, baik-baik. Terus nanti yang diingat lagi sudah pakai kain ihram. Ini penutup kepala nggak dipakai lagi. Jadi kalau biasanya jalan-jalan pakai topi, ya topinya dilepas. Jangan sampai ikut ke bawah lagi. Sudah niat, topi di kepala belum dicopot nih. Nah, itu ingat dicopot, gitu. Apapun bentuknya Ustaz ya. Apa bentuknya? Pakai patches ke atau pakai Atau topi. mungkin Yang untuk kupluk. kepala nggak boleh. Ya, ya. Ya. Terus kukunya dijaga, jangan sampai utak-atik kuku terus dia Digigit-gigit. yang gini digigit sampai ikut dicabut gitu ya, nggak boleh. Ini dijaga. Nah, terus yang untuk perempuan sekarang, yang perempuan dilarang nutup wajah. Yang biasa pakai niqab, itu dilepas. Ketika niat. Kalau sudah niat, Nggak ada. saat niat itu sudah langsung mau niat dia lepas, kemudian niat, dia niat. Nah, setelah itu berlaku seperti itu sampai umur selesai. Oke. Rambut jangan diutak-atik lagi. Setelah niat dipakai lagi. Nggak bisa. Setelah niat nggak pakai lagi. Terus dibuka. Terus. Sampai selesai Sampai umrah. tahallul. Ya, sampai nanti tahallul. Saya bahkan kadang itu sering nasihati kayak gini. Saya kadang ini yang perempuan kadang lupa. Sudah mau masuk ke Masjidil Haram nih. Bu, itu kenapa dipakai, Bu? Cepat, Niqabnya. copot itu. Iya, dia pakai. Saya kadang saking nggak enaknya ngomong langsung gitu. Saya bilang sama anaknya, Mas, beritahu ibu dong. Ya. Itu dilepas, kayaknya lupa mungkin ya. Padahal saya sudah ingatkan dari awal itu. Itu pas mau masuk Masjidil Haram. Ya. Artinya sudah dari mikot dipakai terus. Ke bawah tuh. Ya mungkin khususnya dia tidak memahami Ustaz ya mungkin. Tidak memahami kalau Mudah-mudahan. saya. Iya, bukan makanya saya sengaja. beritahu lihat anaknya takut. Ya. Saya ngomong depan dia langsung nanti nggak enak, langsung saya ngomong sama anaknya. Betul. Tolong bilang ibu itu nikopnya dilepas. Daripada kena dam nanti. Kena dam satu kambing ya Ustaz ya, lumayan itu ya. Nah, itu yang menentukan dam itu nanti gimana Ustaz? Ya, Kesadaran mudah-mudahan- sendiri berarti. Iya, mudah-mudahan nggak kena dam. Mudah-mudahan ya. Semuanya ingat ya, kalau ada masalah lapor, pokoknya lapor. Nanti kita putuskan ini gimana, kenapa, iya. enggak. Tapi kita doakan mudah-mudahan nggak kena dam. Jadi nggak usah takut juga gitu. Ada bingung apa, kelupaan apa, beritahu. Ada ustaz-ustaz pembimbing, banyak kan, nanti pendamping, beritahu ya. pembimbing ya. Nanti ini masalahnya kayak gini. Ini kok gini, saya gini. lupa Kok begini? saya lupa gini ya. Sepatunya ke bawah. Aduh, kok kaos kaki saya mesti pakai gitu misalnya, si laki-laki ini ya. Karena kedinginan. Karena kedinginan. Nah, iya betul Ustaz. Iya. Masalahnya Itu kita pasti mungkin di antara anak-anak akan sangat mungkin terjadi, Itu saya pikir. harus dijaga baik-baik ini. Ya, ya. Soalnya kita umrah langsung. Ini suasananya agak berbeda. Ya, ya, ya. Menantang. Jadi rambut, kuku, Nah, itu jadi utak-atik. mungkin kalau laki-laki sudah tumbuh jenggot, Jenggot dia sekalipun, cabut-cabut, ditarik-tarik gini, main-mainin gitu. Nggak boleh, Ustaz. Kalau nggak sengaja nggak apa-apa, tapi ada yang tarik paksa-paksa gini kan. Nah, itu hati-hati, nggak boleh ya. Di pesawat kalau ada Nah, selimut juga Ustaz. Kadang gini ya. Ini sudah dia pakai kain ihram ya. Ya. Masih ada selimut tuh. Mungkin karena AC-nya kekencengan itu, dia tutup dengan selimut tuh ke kepalanya. Ini nggak boleh. nggak boleh ya. Nggak boleh. Hati-hati. Gitu. Jadi dia biarkan itu terbuka. Itu Risiko. perjalanan dari mikot sampai landing itu Insya Allah berapa nggak lama? Ustaz? terlalu lama. Yang lama
kita masih dari situ masih ke sana lagi kan, nanti kita naik kendaraan lagi itu ke Mekah gitu. Ya artinya kan kadang ditahan lah ya. waktu ini ya dia mesti tahan diri. Ya ditahan lah. Insya Allah nggak terlalu lama, jadi benar-benar dipastikan sampai landing tidak menutup. Iya, kita doakan mudah-mudahan sampai umroh selesai lancar semuanya, jadi nggak ada waktu tunda-tunda sehingga waktu pakai ihram itu nggak terlalu lama. Ya. Gitu. Minyak. Secara ilmu ketika pelanggaran itu terjadi, maka tingkatan damnya apa ketika melanggar ini damnya ini. Klasifikasi dam berdasarkan pelanggarannya, Ustaz. Ada pertanyaan. Ada yang klasifikasinya nanti ada rinciannya aja, nanti kita share saja rinciannya. Tergantung kondisi aja di lapangan, masih melihat dari larangannya tadi. Yang paling berat, yang jelas hubungan intim. Hubungan suami istri. Hubungan suami istri kalau terjadi masih ihram, ini yang paling parah nih. Dendanya paling besar. Karena nggak mungkin nggak sengaja, Ustaz ya. Itu. Terus yang kedua itu ada yang sifatnya dia melanggar rukun gitu. Oke. Terus ada yang ketiga, ada yang karena kaitannya dengan rambut yang dicabut gitu ya. Itu nanti beda-beda sendiri. Ada, kalau kita kelompokkan ada beberapa dam di sini. Pembahasannya rinci nanti saya akan beritahu. Iya. Ya. Taib. Minyak angin apakah boleh? Plosa, kemudian minyak kayu putih, Ustaz. Itu tujuannya bukan untuk menginginkan diri, jadi masih boleh. Semacam obat-obatan. Ada aroma. Kalau aromanya. mau hindari lebih baik, tapi sebagian ulama katakan itu bukan tujuannya untuk kayak parfum. Ya, bukan parfum. Maka lebih baik kalau mau terpaksa pakai silakan, tapi kalau hindari lebih baik. Dihindari lebih baik. Oke. Ada beberapa pertanyaan, Ustaz. Ini mungkin simple pertanyaan anak-anak, mungkin di antara sandal model Crocs, Ustaz. Itu tadi yang tertutup itu berarti nggak boleh, Ustaz ya? Itu tutup depannya, Ustaz. Depannya saja. Depannya aja ya. Tapi seperti sepatu begini, Ustaz. Depannya. Oke. Belakangnya. Mata kakinya tertutup? Tidak Mata kan? kaki sepertinya enggak. Enggak ya? Enggak, ya enggak masalah. Enggak masalah ya. Ya. Tapi menyulitkan dari sisi teknis ya anak-anak nanti ketika menyimpannya, karena Crocs itu tebal, besar ya, tidak bisa masukin di tasnya nanti. Selip-selipkan. Jadi mungkin yang diingat saja sendalnya itu pokoknya yang mudah dimasukin tas lagi, karena tas ini kita nanti bawa masuk ke Masjidil Haram. Betul. Jadi yang simple, apakah yang model sendal hotel itu malah lebih praktis ya? Dan tidak ada penitipan sendal. Nah, itu yang harus diingat. Tidak ada penitipan sendal. Baik. Karena kalau titip-titip kita problem lagi itu. Lanjut lagi Ustadz, ini cukup banyak pertanyaan yang sudah masuk. Ustadz, jadi di pesawat untuk laki-laki sudah tidak mengenakan pakaian yang berjahit, termasuk pakaian dalam. Dan bagaimana dengan sabuk atau ikat pinggang yang berjahit dan juga membawa tas saat tawaf? Pengertian yang berjahit ini sebenarnya term atau istilah ulama belakangan, sehingga pengertian ini agak rancu sebenarnya. Banyak ulama yang kritisi kalimat berjahit ini, apalagi diterjemahkan ke bahasa Indonesia gitu. Yang tepat itu adalah yang dilarang pakaian yang membentuk lekuk tubuh seperti kita pakai kaos, pakai kemeja, pakai celana dalam. Itu kain ihram kita walaupun ada jahitannya, tapi kan kita yang laki-laki itu tidak bentuk seperti yang bagian bawah kita tidak bentuk seperti celana, bagian atas kita tidak bentuk seperti pakai jas atau kemeja atau kaos, maka tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Sehingga yang ditanyakan ikat pinggang tadi ya itu juga tidak ada problem. Gitu. Jadi masih sah-sah saja. Tapi celana dalam fix ya, harus ditanggalkan. Celana dalam. Ini harus diingatkan, Ustaz. Nah, iya makanya. Jadi pertanyaannya ini celana penting dalam. banget nih. Saya itu langsung kalau pas monia itu saya langsung ini benar nih sudah dicopot nih, saya sering nanya kayak gitu tuh. Soalnya kalau ini nanti tiba-tiba ke bawah, nanti sampai hotel baru dia sadar, ya Allah saya lupa copot nih, ini masalahnya 300 orang. Iya, berarti ini tanggung jawab pendamping ya, Ustadz Amri nanti memeriksa satu persatu. Baik, ini juga tas, Ustadz. Tas bagaimana, Ustadz? Membawa tas saat tawaf. Nah, ini ukuran tasnya nanti jangan terlalu kelihatan besar-besar ya. Tapi kalau jadi yang cukup yang selempang, disiapkan aja dari travel tasnya itu saja yang dipakai. Boleh tapi Ustaz ya? Iya boleh. Ya, insyaallah. Yang penting jangan bentuknya kayak ransel, kayak isi laptop atau apa, itu jangan. Terlalu besar kayak begitu. Tapi Ustaz, ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Reni. Untuk ganti nikob, bolehkah pakai pasmina atau kain yang dari atas kepala agak dijulurkan ke muka? Kan poinnya menutup muka ya? Kalau di dalam mazhab Syafi'i itu bagian penutupnya nggak boleh nempel ke muka.
Oke, berarti Agak kalau berat. Boleh tapi dia gini bentuknya. Jadi ini turunin, julur gini, dia agak ke depan. Jadi nggak nempel di ada sini. ya. Ada yang kayak gini jauh ya. Iya. Karena di sininya Topi. hard cover apa hard Iya. cover lagi. Pakai topi, oke. Nah, diturunin gini. Oh, Iya. masih boleh Ustaz ya? Sebagian kalau umroh kayak gitu. Sebagian masih boleh. Jadi mungkin nanti Silakan dipertimbangkan. Kalau memang tidak menempel di muka, insya Allah masih. Sebenarnya ada hikmahnya kita diperintahkan kayak gitu. Yang pertama, ya, kalau kita nggak tahu alasannya, manut syariat aja. Ya. Sedangkan kalau laki-laki, kenapa lepas pecis? Karena kalau kita nggak pakai penutup kepala, dibandingkan pakai, kalau nggak pakai penutup kepala, tanda orang biasa. Maka semuanya selevel. Karena ada simbol ya. Kalau pakai Khawatirnya ini ada jadi sesuatu di simbol. kepala, ini tergantung yang dipakai. Kamu pakai topi apa tuh? Ini kamu pakai pecis apa tuh? Kalau pakai negara lain, ini orang kaya nih, ini orang ini nih. Di dalam umroh itu, haji, tujuan pakaian yang dipakai itu adalah untuk menyamaratakan semuanya orang di situ yang ikut. Sehingga di dalam ibadah itu nggak ada perbedaan, Tidak ada kesenjangan. nggak ada kesenjangan. Betul. Itu Semuanya tujuannya. sama di hadapan Allah. Iya. Jadi kenapa pecis itu dilepas? Soalnya kalau kita pakai pecis atau tidak itu kadang menunjukkan kita itu lebih terhormat atau tidak di situ. Ya. Ya, betul. Itu di antara hikmahnya. Insya Allah. Begitu ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan nanti diikuti saja syariat-syariat yang sudah ada. Ada beberapa pertanyaan dari Itu tadi yang sendal ini ya. Ini ada aturannya di hadis nih, di hadis Ibnu Umar. Yang tadi yang sendalnya itu aturannya gini. Ketika Nabi SAW suruh pakai sepatu kecuali seorang yang tidak memakai sendal. Terus hendaklah ia memotong bagian yang lebih bawah dari mata kaki. Artinya jangan sampai tidak lebih sampai mata naik kaki. ke atas mata kaki. Baik, Ya, Ustaz. kalau sudah menutupi mata kaki nggak boleh. Boleh. Itu kaidahnya itu. Ya. Baik, ini dari Bapak Doni. Bapak atau Ibu ayah bunda saat niat ihram sampai Masjidil Haram harus menjaga suci atau tidak batal? Nah, Atau seperti apa? Nah, sekarang kita mulai tawaf saja ya, kita Tawaf. bahas ya. Ingat tawaf syarat pentingnya itu selain nanti kita lakukan tawaf keliling Ka'bah 7 kali, syarat tawaf harus wudu. Artinya dalam keadaan suci. Adapun sa'i nanti setelah tawaf itu tidak disyaratkan wudu, tidak disyaratkan bersuci. Hanya tawafnya saja. Hanya tawafnya saja. Habis itu kalau misalnya Jadi batal tawaf pun nggak ini masalah. diusahakan ketika kita tawaf itu diusahakan jaga wudu terus. Ya. Karena kalau putaran nih. Batal harus ngulang lagi Kalau Ustaz, ya? sudah selesai sholat sunnah ba'da tawaf terus kentut sudah aman. Aman. Itu aman. Selama tawaf, insya Allah nggak terlalu lama tawaf itu. Ya. Ya paling setengah jam aja. Itu jaga aja nih, jaga. Ya. Waduh, Ustadz ini apa mau keluar? Tahan dulu sebentar. Nah, kalau ternyata resikonya keluar, nah misalnya kita di putaran ketiga ya, mulai dari kan kita dari Hajar Aswad ya, pas mulai putaran ketiga nih, dia hitung sekarang putaran ketiga, batal. Oke. Maka putaran ketiga ini dianggap batal. Jangan dihitung. Berarti dia sudah 2 putaran kan Sudah tadi 2. kan? Nah, terus nanti keluar, ambil wudhu dekat Ka'bah ini. Nanti insya Allah dibantu sama guide ya. Guide nanti akan bantu ngantar ke situ, nanti dibalikan lagi di sini. Tinggal lanjut. Lanjutnya gimana? Mulai Putaran dari ketiga. Hajar Aswad putaran ketiga lagi. Oke, lanjut ya. Kalau wudhunya dengan spray tadi, kalau bisa lakukan tengah-tengah silakan. Di pinggir, boleh. Dengan cara yang tadi saya contohkan, bisa Spray juga. atau botol mungkin Ustaz ya? Spray atau botol, nanti disediakan ya. Tapi kalau dia pingin saya lebih pingin ini, dekat sekali kok, dekat. Nanti guide akan bantu itu. Tapi memang saran saya harus disaranin. Tapi mungkin nanti teknisnya akan lebih rumit karena kita perombongan Ustaz dan anak-anak mungkin ya. Iya, tapi kan kita sudah dibagi Ya, apakah harus bis, berhenti kan? semuanya? Enggak. Jangan korbankan satu ini untuk satu orang saja. Iya. Jalan. Nanti dia tinggal nyusul dengan guide. Berarti nanti disepakati kalau terpisah atau tercecer, Nanti ada setelah guide yang selesai, bantu. kita kemana gitu ya. Mungkin Ya. per rombongan, per pendamping nanti akan difikskan lagi untuk teknis-teknisnya Ya. insya Allah. Nah setelah itu sudah selesai 7, lakukan sholat sunnah ba'da tawaf 2 rakaat. Nah 2 rakaat ini cara melakukannya seperti sholat sunnah biasa.
di rakaat pertama baca Al-Fatihah terus surat Al-Kafirun, di rakaat kedua baca Al-Fatihah terus surat Al-Ikhlas. Ya, ya. Setelah itu mau berdoa di situ silakan. Wudu batal, aman. Aman. Sa'i dan seterusnya. Nah, sa'i nanti wudu tidak ada wudu tidak masalah. Tidak masalah. Adapun di sa'i bahkan kalau dia mau ke toilet gitu ya. Aduh, saya sudah kebelet pipis nih. Ya. Itu saatnya. Sudah, pergi aja, nggak apa-apa. Nanti dia balik lagi, tinggal lanjutin lagi. Ya. Gitu. Baik. Baik Ustaz, langsung mungkin tadi sedikit tertinggal pertanyaan yang terkait parfum. Kalau misal parfumnya memakainya ketika masih belum niat ihram dan bajunya tetap masih dipakai boleh saat ihram. Ini yang putri mungkin ya? Ya, masih boleh. Masih Jadi boleh. misalnya kita mandi ya, kita mandi seperti biasa, pakai wangi, nggak masalah. Bahkan ada parfum yang kita taruh di bagian leher sini, nggak masalah. Nggak masalah. Yang dilarang adalah kalau sudah masuk niat ihram. Baru makai itu yang nggak Iya. boleh. Oke, oke. Baik, ini sudah terjawab insya Allah dari ayah bunda. Bagi perempuan kadang bertanya memakai pakaian seperti apa untuk ihram. Jadi seolah harus pakai mukena seolah. Ya. Oh iya, betul. Untuk yang perempuan. Jadi kalau untuk perempuan, yang penting saran saya nutup aurat. Ada pakaian khusus nggak untuk putri? Pakaian nanti bernuansa hitam. Mungkin aja. Nuansa hitam. Sudah disediakan. Ketika mereka jalan itu, saat perjalanan pakai apa? Pakaian? Masing-masing Selama itu sudah bisa dipakai untuk sholat, ya sudah dipakai untuk umroh nggak masalah. Umroh. Berarti lanjut nanti karena. Tapi kalau dia mau sempurna lagi, dia pakai mukena saat tawaf sa'i lebih bagus. saat di atas juga di pesawat. Di pesawat juga lebih bagus. Yang lalu itu. Yang ikut saja. Yang ikut itu berarti dia juga. Iya, berarti sudah pakai itu. Sudah pakai mukena tadi. Nah, jadi ini tergantung pakaiannya. Kalau pakaiannya sudah bisa dipakai sholat, ya nggak perlu tambah mukena. Nggak perlu tambah mukena. Nah, intinya itu aja. Kalau pakaiannya sudah bisa dipakai sholat, nggak perlu tambah mukena. Ya. Tapi kalau belum bisa dipakai sholat, ya tambah mukena gitu berarti. Ya. Batas auratnya. Nah, aurat yang akhwat ya, yang tertutup nih, yang tertutup seluruh tubuh kecuali muka, apalagi tadi pas sudah niat kan harus dilepas nikopnya kan, muka dan telapak tangan. Telapak tangan ini perhatikan, punggung boleh kelihatan, bagian bawah juga boleh kelihatan. Yang tertutup dari pergelangan ini sampai ke atas, itu. Jadi biasanya ada yang nutupi ini nggak harus, itu. Ini nggak harus. Ini boleh terbuka, ini boleh terbuka. Terus bagian ini ke bawah tutup. Itu. Karena sering kadang kebuka gini ya ini ya. Jadi ketika kalau pakai baju panjang. apa namanya? Masih gimana? Oh, buat. Nah, itu kan Nah, itu Ketika kalau memang takbiratul agak ihram. kebuka ya. Kalau nggak ada Kancingnya kancing atau di sini ya mungkin tambahkan lagi kain di sini biar tertutup bagian pergelangan juga. Iya, manset silakan. Ya, ya. Itu ya memang agak sedikit ribet mungkin ya untuk putri karena harus benar-benar memastikan aurat Tertutup auratnya, tertutup ya. karena itu terkait dengan sahnya ibadah. Kemudian ada pertanyaan lagi Ustadz, apakah baju nuansa hitam yang dipakai dari Jakarta ini akan langsung dipakai juga untuk umroh atau ada kesempatan berganti baju di hotel bersinggah ketika sebelum Yang apa di perempuan umroh? berarti? Perempuan mungkin. Atau mungkin dari panitia kira-kira seperti apa? Kita itu dari Solo ke Jakarta itu transit berapa jam? Berarti sekitar dari jam 12 sampai jam 4 saja, jam 4. Dari Nah, jam 12 sampai setengah 4 jam ya. Itu seandainya di situ mau ganti pakaian atau apa boleh? disarankan ketika di bandara Di bandara Cengkareng. itu silakan itu. jadi di hotel sudah tidak ganti baju. Jadi tidak berganti baju Di lagi hotel di Mekah? Hotel di Untuk akhwat ya? Mekahnya. Masih boleh. Oh, masih boleh ganti Masih tapi boleh. mungkin waktu dan teknisnya saja Waktunya yang sedikit ini nanti, mungkin iya. harus ini. Umum tidak boleh mandi pakai sabun. Iya. Kalau hanya berganti pakaian Yang masih repot tuh sebenarnya boleh. laki-laki. Oh, justru Karena malah laki-laki, Ustaz. Iya, dia pakainya lama sekali itu. Dari pesawat, turun dari pesawat, nunggu imigrasi. Habis itu perjalanan dari Jeddah, Mekah, hotel nunggu lagi gitu kan. Habis itu baru mau mulai umroh. Baik. Itu tadi lagi pakai izarnya sudah Dari pesawat. Dari niat tadi. Dari bandara. Bahkan kalau saya sarankan dari Cengkareng. Dari bandara. Walaupun di dalamnya ini masih ada celana dalam, nggak apa-apa. Ya, tinggal nanti pas niat dilepas. Pas mau niat, kita suruh lepas. Oke.
Nah, kemudian jika ganti, pakaian gantinya biasanya ada pewangi laundry, bagaimana Ustaz? Mudah-mudahan sudah hilang itu ya. Mudah-mudahan sudah hilang Bunda. Ya. Insyaallah. Ya biasanya kalau ribet yang laki-laki memang benar, apalagi ini anak-anak Ustaz. Iya. Itu gimana Ustaz ya? Itu makanya dari Jakarta aja. Apalagi Ustaz. kalau ada yang iseng Ustaz. Itu kalau misalkan kan apakah aurat itu benar-benar syarat yang benar-benar harus dijaga mati-matian? Laki-laki ini maksudnya? Ya. Kalau misalnya kita sholat, afwan, kalau misalnya sarung kita melorot itu kan harus batal Ustaz ya, Ustaz, otomatis. Ini masalah kain ihram lorotin jangan sampai, ini lebih bahaya lagi. Kalau qadarullah itu seperti apa Ustaz? Ya, biasa udah batalin sholat itu begitu lagi. Sholatnya saja? Iya. Atau wudunya nggak perlu. Wudunya nggak perlu. Iya. Berarti misalkan tadi ya mungkin anak-anak entah iseng lah atau apa. Iya, anak ini banyak isengnya ya. Batasan kain ihram yang di atas kan berarti Nah, Menutup nutupi ini pusar. Jadi usahakan jangan dibawa pusar di atas ini, nah, nutupi sini sampai ke bawah. Nanti mungkin kita akan berikan pemahaman lebih lanjut ya untuk khusus anak-anak Ustaz. Nanti untuk memakainya dan apa yang harus diperhatikan. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah boleh memakai perhiasan saat umroh seperti anting, kalung, gelang? Mungkin yang mahal-mahal disimpan dulu. Yang mahal-mahal Ini bukan masalah disimpan. bolehnya, tapi keamanannya nanti ketika Oke. padat rame saat tawaf, sa'i gitu loh, sayang nanti. Jadi hanya jam itu Yang masih perlu-perlu boleh, yang saja. perlu-perlu saja. Membawa handphone itu gimana Ustaz? Kan ada tas ya, Dimasukkan tas tasnya kecil ya, kan. nanti anak-anak Ya, di sini. itu kalau perlu bisa pakai di situ, masukin di situ aja, tapi dijaga keamanannya nanti. Siap, insyaallah. Baik, sudah terjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Mungkin kalau ada di antara ayah bunda atau anak-anak yang masih ingin bertanya, boleh kalau mau interaktif langsung dari tim teknis bisa ya. Kalau mau langsung video call, silahkan di raise hand, nanti akan dibuka untuk videonya. Mungkin langsung ingin menyapa Ustadz. Kemudian mungkin sebelum kita sudah jam 2 Ustadz mungkin Ya. nanti Enggak apa apa yang satu kalau ada. yang perlu penting lagi Ustadz sambil menunggu Ustadz, kira-kira disampaikan setelah tawaf atau kemudian sa'i Ya, yang jelas sampai setelah tawaf tadi sa'i, Ya. sa'i nanti Bukit Sofa, Marwah, ya. Nanti setiap pembimbing insya Allah akan mandu. Kalau saya sendiri biasanya mandu jamaah, bahkan ada doa yang nanti saya tuntun, baik ketika tawaf maupun sa'i. Nah, saat sa'i nanti kita di Bukit Sofa itu ada zikir 3 kali. Di antara zikir ini nanti ada doa. Saya suruh berdoa biasanya, ayo doa gitu. Jadi saran saya sudah ada doa-doa yang disiapkan mau doa apa di sana. Catat ya Ustadz ya. Kalau bingung mau doa apa, minta aja sama teman-teman, siapa mau nitip doa? Siapa mau nitip? Nah, Ya. jadi orang nitip pada banyak kan? Akhirnya, oh iya, ini doa saya juga nih ya. Itu bisa bacain itu termasuk doa untuk dia itu. Kenapa saya saranin kayak gitu? Ya kesempatan doanya banyak sekali. Jadi jangan Di tawaf sampai sa'i itu, disia-siakan. jangan sampai sia-sia gitu loh. Karena nanti ketika di sofa zikir 3 kali, masing-masing nanti antara zikir itu ada doa. Ada doanya. Ke Marwah sama. Antara jalan dari sofa ke Marwah juga mau berdoa dengan doa-doa kita silakan gitu. Ya, ya. Dan doanya apapun Ustadz ya. Doa apapun. Yang anak-anak kan doanya apa Ustadz ya? Boleh apapun. Boleh apapun. Kalau bingung minta aja ke Duniawi teman-teman. juga boleh, Ustaz. Duniawi juga boleh. Yang penting masuk akal. Yang penting masuk Iya, pasti masuk akal. minta diterima kuliah di Madinah Universitas misalnya. Islam Madinah. Itu mumpung nih anak-anak yang mungkin sedang mempersiapkan studi lanjut ya, mau ke luar negeri, itu ditulis dari sekarang doanya. Ya, jangan doanya minta PS5 gitu, terlalu duniawi. Terlalu remeh gitu. Terlalu remeh. Jadi harus mudah itu sebenarnya. yang benar-benar kamu ingin capai dan mungkin harus mendapat betul-betul ya bantuan dan pertolongan dari Allah. Nah, itu kamu panjatkan doanya. Baik, kemudian ini masih ada pertanyaan untuk ini untuk kepanitia mungkin saya, tapi mungkin sekilas dijawab boleh. Uang saku, apakah Ananda bisa dibantu untuk penitipan? Bisa ya? Penitipan uang saku. Insya Allah nanti pendampingnya akan bisa menerima penitipan uang saku. Baik. Berarti dia nggak bareng orang tua itu? Ya mungkin dia yang tanpa orang tua, Ananda yang tanpa orang tuanya. Baik. Sampai di sa'i tahallul Ustaz, mungkin ketika sudah sa'i tahallul selesai, bagaimana? nanti 7 kali lintasan, tawaf 7 kali putaran, sa'i sofa marwah 1 lintasan, marwah sofa 2, sofa marwah 3 sampai 7. Ya. Ya. Nanti kalau sudah selesai dari sini, langsung kita tahallul.
Ya. Tapi sebelum tahallul Ustaz, ketika sa'i itu kan sekarang sudah berkembang dengan adanya skuter dan lain-lain, itu kita baiknya nanti itu ini ketika dia pingin tawaf atau sa'i tambahan saja, artinya yang umroh sunnah gitu ya. Jadi dioptimalkan memang harus baiknya bareng-bareng. Soalnya kalau nanti dipisah, soalnya itu diurus sendiri lagi nih itu. Nah, karena memang ada pengurusannya di sendiri. Antara peserta memang ada yang ya itu nanti sendiri aja keluarga. Setelah umroh inti. Oke. Ya, tapi yang memang inti tidak memiliki kesanggupan Ustaz. Oh, kalau nggak memiliki kesanggupan nanti hubungi yang tim teknis, insya Allah akan dibantu. Yang pakai skuter, yang pakai kursi roda nanti dibantu. Itu masalah teknis yang lain ya. Tapi kalau yang normal, terus dia ingin coba skuter, ya baiknya nanti untuk umroh yang berikutnya saja. Karena kan anak-anak biasanya. Iya. Nanti mungkin saran saya masih bisa umroh lagi yang kedua. Selama di Mekah kan 3 hari ya. Nah itu nanti mau besoknya mau umroh lagi silakan. Nanti ambil mikot dari Tan'im. Oke. Ya. Tapi nanti yang ini fokus ke ini aja, tawaf, sa'i bersama-sama dulu. Soalnya ada ustadz-ustadz yang mandu, kalau dia milih skuter dia sendiri, nanti nggak ada yang mandu, sulit. Ya. Ya, biar membantu. Jadi harus dengan rombongan Ustaz ya. Ya, jika sudah selesai sa'i, maka kita tahallul. Saya sarankan yang akhwat, terutama yang akhwat, tahallulnya nanti di kamar aja. Di kamar hotel. Kamar hotel aja. Nanti bisa saling bantu atau dia potong sendiri, nggak masalah. Yang penting bawa gunting kecil. Panitia insya Allah akan nanti ada dibantu juga ya untuk potong rambutnya tadi. Sedangkan untuk ikhwan nanti bisa dengan pembimbingnya atau dengan guide-nya kita ke di bawah Tower Zam-Zam itu ada tukang cukur rambut banyak sekali. Bisa barengan langsung sekaligus, nggak masalah. Saran saya ada 2 ya. Nanti yang paling afdol botak habis. Botak habis. Biasanya yang anak-anak remaja ini nggak mau mereka. Sedikit yang mau gundul habis. Mungkin dimotivasi lagi apa pahalanya Ustaz? Biasanya itu sayang rambutnya gitu. Daripada dosa-dosanya bergugur. Ini nyambung ke hikmah tadi itu Ustaz. Tadi kita tadi nggak pakai pajis kenapa? Karena biar sama, setara. Sama, oke. Gundul itu faedahnya adalah orang itu biasanya makin keren tuh dengan rambut. Ya. Oke. Dia dituntut supaya gundul, kenapa? Kamu mau taat Allah atau mau agungkan kekerananmu tadi itu? Yang kamu pengen keren aja. Sementara itu. Sementara, ya. Atau mau taat Allah saat itu? Nah. Itu diujinya di situ tuh. Oh, saya mau nurut sama Allah aja. Sudah, berarti penuhi ini. Mungkin ada konsekuensi nggak Ustaz? Sebenarnya nggak ada, cuma 2 pilihan kan? Biar lebih takut. Botak habis atau pendekkan kan? Itu. Kalau dipendekkan batasnya pun? Batasnya pun saya rasa 1 senti, rata semuanya. Rata semuanya. Atau batas minimal yang dicukurnya Ustaz? Biasanya anak-anak kan nawar-nawar gitu. Ini sudah jauh-jauh, umrohnya mahal-mahal ya. Sekalian besok pakai sampo banyak-banyak ketika pulang Ustaz. Selesai itu rambut. Atau mungkin cari hikmahnya. Mungkin sekarang rambutnya hikmahnya tadi kita diuji. Kamu mau taat Allah atau enggak? Secara duniawinya. Setelah ini kan dulu rambutnya lepek mungkin ya. Setelah dipotong ini, masya Allah jadi tumbuh subur. Jadi tumbuh subur bisa jadi ya hikmah yang lainnya. Hikmah Allah kan bisa memberikan hikmah dari hal-hal yang kita tidak sangka ya. Intinya yang paling penting tadi mau taat Allah dan Rasulnya atau tidak. Makanya diujinya di situ. Sambil diuji bersabar lalu berdoa, ya Allah dengan tahallulku ini aku meminta apa begitu ya Ustaz. Jadi sebagai bentuk pengorbanan. Karena orang itu makin keren dengan rambut. Lagi harus dibuka rambutnya. Perempuan tadi awalnya pakai nikah terus harus dibuka berarti kan? Iya. Hikmahnya adalah taat Allah itu. Taat Allah. Itu paling penting di situ. Kita kadang nggak tahu ini apa maksudnya sih. Saya sampai saat ini yang untuk yang akhwat saya nggak tahu kenapa disuruh buka cadar, nggak tahu. Apa sih hikmahnya? Saya nggak tahu. Hikmah paling besarnya suruh taat Allah dan Rasul. Kamu patuh atau tidak saat ini? Tapi bukan berarti kalau akhwat dia copot cadar ketika ketemu laki-laki dia nggak boleh tutup, boleh. Jadi dia memang sudah nggak pakai, tapi ada laki-laki sana dia ambil kainnya yang jilbabnya yang lebar, dia tutup begini aja, masih boleh. Nggak ada laki-laki lagi dia buka gitu. Oke. Itu nggak masalah. Asal tidak terus. Iya, asal tidak terus. Ini kan nggak terus. Ada cowok nih tutup. Tapi kan dalam kondisi tawaf itu kan mungkin. Nah ini beda lagi kalau misalnya lagi duduk-duduk, wah ada cowok di sana dia tutup gini atau dia nunduk gitu. Ya minimal saat tawafnya ya kita ikhtiarkan untuk mentaati Allah saja. Dalam hal-hal yang lain kita inilah bisa. Kita diuji di situ. Ibadah haji memang ujiannya itu adalah mau taat Allah dan Rasulnya atau tidak. Ya, masya Allah banyak sekali yang sudah
kita diskusikan sampai tahalul tadi. Insya Allah nanti kita kembali dari umroh dengan berguguran dosa-dosa kita, Ustaz ya. Mudah-mudahan ini anak-anak dengan rambut yang makin banyak yang Dan jangan salah, berguguran, sekarang dosa-dosa berguguran lagi. rambut botak juga keren kok, Insya Allah. Iya, keren. Tergantung Deddy orang Corbuzier aja. botak sekarang. Ya, jadi orang Duitnya nomor banyak. satu, duitnya banyak. Ya. Baik, mungkin sudah ada atau masih ada pertanyaan? Oh, ini masih ada satu ke panitia, mungkin nanti sekilas. Setelah umroh, ada saat di Raudhah grupnya sesuai rombongan bus atau bagaimana? Yang pastikan laki-laki dan perempuan tidak bersamaan. Apakah bisa kami bersama Ananda pas di Raudhah? Bisa asal putra-putra. Bisa asalkan putra Putri-putri, dengan ya. putra, artinya Iya. bapak. Biasanya digabung semuanya itu, Ustaz. Digabung bareng-bareng, soalnya izinnya kan masuk bareng. Ya, jadi sekilas kami sampaikan ayah bunda tadi sudah kita briefingkan, nanti akan ada 2 kategori kelompok rombongan bus, yang mana ini akan mengakomodir teknis ketika pelaksanaan umroh dan perjalanan-perjalanan lainnya, dan 1 grup ketika pelaksanaan ke Raudhah, yang mana itu akan dikategorisikan sesuai dengan gendernya, ibu-ibu dengan anak-anak perempuan, kemudian yang bapak-bapak dengan anak-anak yang laki-laki, sehingga akan lebih terkoordinir karena perlu nanti menyesuaikan dengan kuponnya atau tasrehnya, kemudian antrinya dan seterusnya lebih terkoordinir dengan kelompok ini. Begitu, insya Allah. Saya pikir sudah cukup, tidak ada pertanyaan lain. Insya Allah ya, tidak ada yang resen juga. Atau mungkin ada sedikit fatwa-fatwa terakhir, Ustaz, yang bisa diperhatikan lagi untuk Ya, nasihat saya calon-calon cuma jemaah. satu saja, perbanyak doa. Perbanyak doa, insya Allah. Ya. Kadang nanti kita dapati sesuatu yang tidak kita harapkan, di luar keinginan kita, ada kendala-kendala yang bisa atasi ini cuma dengan doa saja. Insya Allah. Doa itu punya manfaat banyak nih. Nih, ini secara umum ya. Doa itu kata Imam Ibnul Qayyim di kitab beliau Ad-Dawa Dawa, doa punya manfaat satu untuk mencegah musibah itu datang. Yang kedua, untuk musibah sudah turun tapi musibah itu terangkat total. Yang ketiga, musibah turun kemudian diperingan musibah itu. Yang keempat, doa ini juga bisa mengobati duka yang ada. Jadi mengobatinya pelan-pelan gitu. Dan di saat kita umroh ya, itu momen terbaik untuk berdoa. Masalah apapun yang dihadapi, masalah sekolah, masalah keluarga, ya masalah-masalah yang lainnya, ataupun kekhawatiran tentang masa depan, ya itu dari doa kuncinya. Karena Nabi SAW katakan, doa silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang mukmin. Seperti itu, Ustaz. Taib, alhamdulillah, jazakumullah khairan katsira, Ustaz Muhammad Abdullah Tuasikal yang sudah menyampaikan dan menjelaskan beberapa fikih terkait persiapan untuk keberangkatan safar kita dan umroh kita di program Student Visit Umroh 2024 bersama Al-Azhar International Islamic Boarding School. Dan mungkin juga insya Allah nanti keberangkatan kita sampai kepulangan lancar, tidak ada kendala berarti. Kemudian juga nanti mungkin kita pulang itu sudah memasuki masa-masa yang di Indonesia mungkin sedikit lebih krusial, Ustaz, menjelang pemilu, Ustaz ya. Oh iya ya? Iya, datang itu menjelang pemilu dan menjelang puasa Ramadan. Ya, Dan 1 bulannya lagi ya. Insya Allah setelah umroh itu kita siap menghadapi dinamika kehidupan lebih siap lagi, Ustaz ya. Nah, dan mudah-mudahan juga doa tadi termasuk diselipkan doa kebaikan yang pertama untuk bangsa Indonesia, Ustaz ya. Mungkin secara pribadi, keluarga, dan juga kebaikan untuk negara kita yang insya Allah memasuki momen-momen yang sangat menentukan, dan juga tentu saudara-saudara kita yang ada di Gaza, di Palestina yang sampai saat ini masih didera penderitaan dan perjuangan. Nah, tentu kita harapkan dengan perjalanan kita ini, orang yang sedang safar melaksanakan ibadah umrah, doanya lebih mustajab insya Allah. Demikian insya Allah materi atau kajian podcast terkait dengan manasik umrah, The Fellowship of Rasulullah bersama Ustadz Abduh Tuasikal yang sudah terlaksana. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya, dan besok insya Allah kita akan masih ada satu sesi dengan pendamping atau pembimbing kami lainnya, Ustadz Felix, Ustadz, besok insya Allah para ayah bunda dan juga anak-anak sekalian lebih membahas tentang konsep pembelajaran
The Fellowship of Rasulullah, dengan membedah buku yang kemarin sudah dibagikan saat manasik di kampus Al-Azhar. Sehingga hari ini dan besok insya Allah masih dalam rangka persiapan pemberangkatan kita student visit dan umroh yang insya Allah tidak lama lagi. Dan insya Allah kita akan sama-sama terus mendampingi panitia di dalam grup. Mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanya silahkan, sudah dibuka interaktif grupnya sehingga bisa bertanya apapun kepada Ustadz Gun, Bu Wiwi dan beberapa panitia lainnya. Baik, terima kasih. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan katsirah Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal atas waktunya. Waktu beliau sangat sempit, sangat berharga. Jadi alhamdulillah kita bisa memaksimalkan pada hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan, kesalahan. Saya Hilmi Zulkarnain yang insya Allah menjadi pemandu acara dan nanti juga akan ikut mendampingi program ini. Mudah-mudahan bisa diberikan kesehatan kita semuanya, lancar. Kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan katsiran wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.